Adil Katalinu, bacuramin ka saruga, basengat ka jubata, semangat guru penggerak, semangat merdeka belajar. Kali ini saya akan memaparkan tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ada kaitannya dengan pendidikan masa kini. Ada 6 poin yang akan saya sampaikan bagaimana pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama adalah tujuan pendidikan, yang kedua adalah berpusat pada siswa, yang ketiga trikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergensi, konsentris, dan yang keempat ada trilogi pendidikan, yang kelima kodrat alam, dan yang keenam kodrat zaman. Yang pertama adalah bagaimana tujuan pendidikan yang dilakukan atau dibuat oleh Ki Hajar Dewantara ini adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu sendiri harusnya bisa memuliakan dirinya dan orang lain, dan tentunya adalah bisa mandiri, berpusat pada siswa. Jadi pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan itu semata-mata untuk berpusat kepada siswa atau menghamba pada anak yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Pendidikan mestinya harus memperhatikan dari kekuatan sosial kultur siswa, dan guru adalah bertindak sebagai menebalkan dari sosial kultur siswa tersebut. Di sini peran pendidik juga adalah seperti seorang petani atau tukang kebun. Misalnya jagung yang bagus kemudian letak di lahan yang bagus dan memenuhi sinar matahari, maka hasilnya jagung itu juga akan berkualitas yang baik. Namun jika jagung yang bagus ditempatkan di tempat yang tidak baik dan tidak ada sinar matahari, maka jagung tersebut bisa menjadi jagung yang berkualitas buruk. Kemudian apabila jagung itu tidak bagus, maka jika dikelola dan memperhatikan jagung tersebut, maka jagung tersebut bisa berkualitas yang baik. Demikian juga dengan pendidikan, akan berpengaruh kepada siswa apabila seorang guru memberikan pendidikan. Jika pendidikannya baik, maka siswa akan baik. Jika pendidikannya buruk, maka siswa akan buruk juga. Kemudian bagaimana dengan trikons? Yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua adalah konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Yang pertama, kontinuitas. Kebudayaan atau garis hidup bangsa itu sifatnya kontinu atau berlanjut. Kemudian konvergensi adalah memadukan kebudayaan sesuai dengan karakter bangsa dan nilai kemanusiaan. Dan konsentris tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang berikutnya adalah trilogi pendidikan. Ingarso sung tulodo artinya guru memberikan teladan. Guru memberikan teladan kepada siswanya, tentu teladan yang baik. Kemudian yang kedua, ingmadio mangun karsa artinya guru memberikan semangat. Guru harus bisa memberikan semangat kepada siswa agar siswa terus bersemangat untuk bisa belajar. Kemudian yang ketiga, Tutpuri Handayani yang saat ini digunakan oleh lambang dari Kemendikbud, yaitu guru memberikan dorongan atau arahan. Nah, ini yang penting adalah guru harus memberikan arahan tuntunan kepada siswa. Berikutnya kita masuk kepada kodrat alam, yaitu berkaitan dengan sifat, karakteristik, dan bentuk lingkungan, kultur budaya, kondisi geografis. Jadi sosioculture atau latar belakang kebudayaan siswa itu sangat berpengaruh kepada pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah kodrat zaman. Isi dan irama. Pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk mendapatkan keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Kodrat zaman selalu berubah, maka yang di sini adalah yang kekal adalah perubahan. Jadi siswa harus bisa menahan diri atau memilah mana perubahan yang baik dan mana yang perubahan yang buruk. Perubahan yang baik akan kita lakukan, perubahan buruk tidak usah kita lakukan. Jadi kemampuan atau keterampilan abad 21 siswa ini harus kita dukung. Mereka harus bisa menggunakan IT, harus bisa menggunakan teknologi untuk kemajuan pendidikan mereka sendiri. Jadi disesuaikan dengan kontekstual pendidikan di Kabupaten Landak ini, maka pemikiran
filosofis pendidikan nasional KHD ini adalah sesuai, yaitu dengan menebalkan socio-culture budaya setempat atau budaya kearifan lokal. Siswa bisa belajar, siswa bisa terus mengembangkan budaya mereka, bisa menggunakan budaya mereka, tetap berbudaya dan tetap mendapatkan ilmu, dan mereka tetap bisa mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman berarti siswa harus memperhatikan perubahan yang ada, perubahan ke arah yang lebih baik. Hendaknya guru-guru melakukan pendidikan atau pengajaran sesuai dengan filosofi pendidikan nasional KHD, yaitu berpihak kepada murid atau menghamba kepada murid. Demikianlah infografis atau informasi yang saya bisa berikan. Semoga kita menjadi guru yang bisa menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Surga Pas Sengat Kak Jubata.